Hai, perkenalkan aku Abror. Di sini aku mau berbagi sedikit kisah transformasi tubuhku dari kecil yang sering menjadi sasaran bullying dari teman-teman sebaya, hingga menjadi aku yang sekarang. Aku lahir di suatu desa di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Lahir dengan berat badan normal seperti bayi pada umumnya, hingga masuk TK juga masih sesuai dengan anak seusianya. Sampai pada akhirnya menginjak SD, nafsu makanku tak terkendali. Entah dari mana mulainya. Di usia ini porsi makanku terbilang tidak wajar. Bahkan ketika aku marah pun, pelampiasanku ya makan. Aku pernah makan sampai 5 kali dalam sehari. Mie instan. Ya, itu merupakan makanan favoritku dari SD. Tidak cukup satu, aku pernah makan 2 bungkus mie instan ditambah nasi dan telur dalam sekali makan. Ya, kalau untuk orang dewasa mungkin masih wajar. Tapi itu usiaku masih SD. Sampai pada akhirnya aku pernah mencapai berat badan tertinggi, yaitu 77 kilo, di saat aku masih sekitar kelas 5 SD. Dan disinilah aku mulai menjadi sasaran bully teman-teman sebayaku. Bagaimana tidak dengan fisik yang hitam, gendut, tentunya menjadi sasaran empuk untuk dibully. Jujur saja pada akhirnya menginjak kelas 6, aku merasa marah pada diri sendiri. Kenapa aku gendut, hitam, jelek? Aku berdiri di depan cermin sambil marah dan memukul perutku. Mungkin orang sekitarku mengira itu hanyalah marahnya anak kecil. Tapi sebenarnya saat itu sudah hampir kena mental karena bullying. Sampai akhirnya ketika aku menginjak SMP, di kelas 1 SMP aku masih gemuk. Sampai pada akhirnya aku mulai memperhatikan penampilan karena bertemu dengan teman-teman baru dan juga lingkungan pergaulan yang baru, yang membuat aku bertekad harus bisa berubah. Jangan sampai di SMP ini aku juga jadi korban bullying. Karena ketika SD aku sudah muak merasakan hal itu. Karena pada saat SMP aku tinggal di pesantren, yang juga banyak kegiatan, makan juga seadanya. Ya ini peluang menurutku. Tahun pertama berat badanku sudah mulai agak turun, namun tidak begitu terlihat. Hingga pertengahan tahun kedua atau di tengah perjalanan kelas 2 SMP, perubahan itu perlahan mulai aku rasakan. Sampai pada akhirnya aku bisa mencapai berat badan terkurusku pada kelas 3 SMP. Menginjak SMA, aku mulai bisa melupakan rasa sakit hati masa SD-ku. Aku mulai makan seperti biasa. Badanku masih terbilang tidak terlalu gemuk, hanya saja lebih berisi. Aku masih tetap menjaga pola makan sampai 3 tahun ke depannya. Bisa dibilang aku berhasil mempertahankan berat badanku selama 3 tahun ini. Namun sayangnya, karena libur panjang setelah ujian nasional, makanku tidak terkendali. Karena tidak ada kegiatan, selain tidur dan main, berat badanku akhirnya mulai naik lagi menjelang hari kelulusan. Ketika masuk kuliah, aku di luar kota, dan aku tinggal di tempat kos. Yang pada umumnya kalau makan ya beli sendiri. Mungkin karena itu aku berpikir, sayang makanan kalau tidak dihabiskan karena sudah beli. Di sini aku juga mulai sering nongkrong, jajan sana-sini, yang membuat pola makanku kembali tidak terkontrol. Sampai pada akhirnya masuk semester 3 atau 4 badanku mulai bengkak lagi. Wajah dan perut mulai membulat lagi. Namun pada saat itu aku tidak terlalu mempermasalahkan. Sampai pada akhirnya ada suatu hal yang kembali menyulutku untuk diet. Di masa kuliah ini, berat badanku naik turun.
yang membuatku mulai merasa agak sedikit frustrasi. Namun aku tidak menyerah. Aku masih menjaga pola makan meskipun selalu naik turun. Sampai pada akhirnya aku bisa mendapatkan badanku yang sekarang. Ya, meskipun belum sesuai dengan target dan keinginanku. Namun jika dilihat ke belakang, aku cukup mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dan sekarang aku tinggal fokus saja agar berat badanku tetap bertahan dan tetap berolahraga untuk mendapatkan badan impianku. Terima kasih untuk teman-temanku masa SD. Karena bullying kalian akhirnya membuatku menjadi seperti ini. Jika kalian tidak membuliku dulu, mungkin aku masih gemuk sampai sekarang. Dan pesan untuk kalian yang merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan, jangan pernah menyerah, jadikan bullying itu menjadi motivasi untuk kalian. Dan untuk orang-orang di luar sana, jangan membuli orang berdasarkan fisik atau apapun itu. Karena setiap orang berbeda untuk menangkap rasa bullying itu. Ada yang menangkapnya menjadi motivasi, ada yang menangkapnya menjadi beban dan akhirnya menjadikan orang itu depresi. Jangan salah, dengan kalian membuli itu bukan hal yang receh. Hal itu bisa merusak hidup orang, bisa membuat orang merasa depresi, dan bisa membuat orang mengalami trauma yang mendalam dalam hidupnya. Maka dari itu, stop bullying.